teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel The Elite Indonesia, yaitu The Elite Build. Balik lagi ke Autolook Kebayoran bersama Bapak Dana. Halo, Reng. Halo. Sehat ya? Sehat, sehat. Sekarang itu gua mau Elite Build terbaru. Kalau ngomongin masalah mobilnya Mas Dana yang kemarin, itu bukan dari Elite Build, tapi memang buat teman-teman yang penasaran nih, Mas Dana lagi bangun Honda, langsung cek ke video kita yang sebelumnya. Gitu. Sekarang bukan mobil Jepang lagi. Bukan. Asik, gila. Bukan mobil Jepang lagi, Bos. Biasanya mobil Jepang. Ini sekarang kita tidak bangun mobil Jepang lagi. Sekarang kita lagi ada di Autolook Kebayoran, tapi mobil ini akan digarap bukan di sini, ya Teng ya? Ya. Kita akan garap di Autolook di bypass Cempaka Putih. Cempaka Putih. Gitu. Kenapa? Kita cari suasana baru. Betul. Jadi buat teman-teman juga yang tahu nih, buat teman-teman yang mungkin rumahnya di Jakarta Timur, Ya. ternyata Autolook tuh bukan hanya ada di Kebayoran, Bukan hanya di Kebayoran, tapi ada di Cempaka Putih bypass gitu. Tapi sekarang kita lagi di Kebayoran nih karena gue lagi abis ngeliatin si Estilo sama revealing di Elite Build yang paling baru gitu. Buat teman-teman yang penasaran nih, jangan lupa support kita dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Sama yang lagi cari official merchandise dari Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya di Elite Indonesia. Sama kalau mau baju yang gue kolaborasi nih dengan tiga nama besar, yaitu ada di Elite Indonesia, Jakarta Rules, dan Garasi Drift, bisa cek ke Tokopedia-nya Garasi Drift. Ini yang gue kasih di sini. Karena ini limited edition, jadi langsung aja buruan, langsung check out biar nggak kehabisan. Nggak tanpa berlama-lama kali ini ya. Karena gue langsung sama Mas Dana bangun Honda, gue mau tukeran ilmu sama Mas Dana. Jadi mobil project car-nya adalah yang di situ. Nah ini dia mobil di Elite Build terbaru, yaitu BMW E36 320i 1995 Limited Edition. Teng. Ini kan kondisinya nggak bagus ya. Kondisinya teman-teman, mohon maaf nih ya, kondisinya seadanya. Jadi mobil ini akan kita bangun berdasarkan di Elite Build budget build. Gue mau ingetin ke teman-teman, ini The Elite Build, bukan Pimp My Ride, karena lihat kondisinya nih. Nggak salah kan? Iya. The Elite Build ya. Tapi ini mobil gue agak, ya nanti kita lihat lah ya gimana kan nih kalau kita ngebacain dari luar dulu. Nah, Mas Dana, karena banyak banget bangun BMW ini, gue pengen tahu nih. Kalau dari yang lo lihat, ini apanya? Ya banyak yang kurang ya. Banyak yang kurang, karena memang Elite Build kali ini akan disupport sama Lesonal ya, Teng ya? Ya. Akan disupport sama Lesonal, akan disupport sama Autolook juga. Terima kasih banyak dari tim-tim dari Autolook, tim dari Lesonal yang udah mau support. Kita akan ngecat seperti Civic Genio gue. Karena Civic Genio gue ini warnanya udah terbukti, shiny-nya udah terbukti. Jadi kemarin kita ngobrol-ngobrol kalau kita akan bikin project baru, yaitu karena biasanya gue Honda atau mobil Jepang. Sekarang kita coba bangun si E36 karena lagi rame, Teng. E36 berkeliaran gitu. Jadi gue pengen coba yang kemarin sempat gue bangun abu-abu. Gue pengen coba deh kalau yang ini, tapi gue mau nyobanya build-nya yang reliable. Untuk daily. Yes, betul. Makanya nyari E320 Matic. Ya. Gitu. Nah, kalau dari luarnya gimana, Dan? Kalau ngomongin dari luar sih, kalau ngomongin kondisi cat, mungkin dari kamera juga sudah kelihatan ya. Iya lagi. Ini bahasanya apa? Serat. Ini gue nggak tahu sih. Bukan karbon ya. Nah, tapi gue pengen tahu juga, ini kenapa sampai seperti ini kamu sini? Jadi ini kalau bahasa dari teknis pengecatannya ini absorb. Absorb. Ya, jadi Nyerap, kan Bos. Nyerap. Kalau misalnya di bawahnya vernis, di bawah cat, di bawah epoksi itu ada dempul. Oke. Nah, proses pendempulannya itu yang seiring berjalannya waktu kena panas, terus juga dari bahan-bahan ini yang bisa mempengaruhi si absorb ini. Nah, benar juga kalau ngomongin masalah panas. Karena mobil ini 5 tahun sama orangnya sebelumnya ditaruh di luar. Kepanasan, kehujanan. Karena memang temen gue ini, kan gue dapet dari temen gue juga. Ini mobil memang tidak ada garasinya saat dia ngekos di Jakarta. Oke. Nggak ada garasinya, jadi taruh di luar lah. Jadi kepanasan, kehujanan. Dan alhasil seperti ini nih. Rata tapi ya sekujur. Iya, rata. Mungkin nyicil ini tahun pertama, tahun kedua. Oh iya, depannya udah buluk nih. Iya. Baliklah bagasinya sekarang gitu. Ya kan? 5 tahun sih rata udah. Full. Iya. Ini 5 tahun dalam keadaan terjemur. Ini absorb. Absorb. Yang salah pengecatan sebelumnya atau gimana?
Kayak kalau lo cerita lagi dari kondisinya ya, kita nggak bisa langsung ngejat sama bahannya ataupun cara pengecatan. Tapi karena mau bagaimanapun namanya repaint dibandingin sama cat original itu udah pasti beda ketahanannya. Jadi kalau lo memang taruh di situasi yang sama, tapi yang satu catnya original, hasilnya juga nggak akan seperti ini. Oh, gitu. Oke. Tapi ya sebaiknya jangan. Enggak, ya. 5 tahun ditaruh di pas-pasan. Mungkin kalau bahasanya di anak-anak modifikasi patina. Iya, ini Patino Sidin. Patino Sidin. Ini kelewat patina bos bener. Iya. Tapi yang gue suka dari mobil ini adalah berdirinya masih oke. Berdirinya masih oke. Body line-nya juga masih oke. Iya. Dan balik lagi ya, karena E36 itu menurut gue pribadi itu suka banget dengan body kitnya. Dan alhamdulillah ini karena limited edition udah pakai body kit nih. M-Tech. Iya, M-Tech. Nah, kalau ngomongin masalah pengerjaan body dari luarnya, Teng. Dari luarnya. Kira-kira apa yang dari kepala lo nih? Untuk pengerjaannya sih yang pasti pertama, ini kita harus buang dulu dempul yang sebelumnya. Oke. Karena kalau gue cuman timpa di atasnya, akan seperti ini lagi? Akan seperti ini lagi. Oke. Gitu. Cuman beda warna aja nanti. Iya benar. Nah, benar. Jadi kita mau meminimalisir resiko itu, ini kita buang dulu, kita tipisin, kita sanding, baru nanti kita mulai prosesnya di atas itu. Oke. Nah, kalau ngomongin masalah ini kan body line-nya udah semua nih. Kan kita rencananya akan ganti warna nih teman-teman. Ya. Ya kan? Tapi karena mobil ini lengkap sampai faktur, sudah segala macam warnanya biru, kita nggak akan jauh dari biru. Oke. Gitu. Nah, ngomongin masalah body line-nya, semua segala macam, ini fender-fender tuh masih oke semua ya, Teng? Masih oke. Body line-nya masih oke, fender-fender, nut-nutnya sih masih oke. Oke. Ya karet-karetnya tenang ya teman-teman ya, kita udah beliin karet-karetnya, kan? Udah disiapin. Karet pintu kemarin, karena ini karet pintu udah sempat gue ganti. Karena tadinya sobek karet pintunya dan hasil orang ngobrol semua gue bisa dengar. Jadi kalau lampu merah, orang lagi cerita, curhat, gue bisa dengar. Jadi daripada gue jadi ngomongin orang, mendingan gue ganti karetnya ya kan. Sekarang udah lumayan siem lah. Gitu. Tapi mobil ini gue suka karena salah satu mobil dengan desain yang menurut gue timeless. Gitu. Selain E30 ya, gue masih penasaran banget sama E30. Mungkin mudah-mudahan nanti dikasih rezeki bisa main E30. Karena E30 juga gue masih pengen banget si E30 ini. Nah, ngomongin masalah si body lagi nih. Ini kan bodinya kayak gini nih. Kalau ngomongin masalah body E36, ya. Lu kan udah lama nih main E36. Apa sih yang perlu diperhatikan dari si E36 ini kalau mau ngangkat? Kalau dari body shell-nya E36 sendiri itu, kalau kayak E30 mungkin udah banyak ceritanya. Karena usia, jadi titik-titik karatnya ada di mana-mana. Dan kalau E30 itu masih kelihatan. Secara dari luar gini lo bisa lihat, lo bisa perhatiin. E36 ini agak tricky. Titik karatnya itu ada di gearbox tunnel. Oke, yang terowongan gearbox tuh. Betul. Nah, kalau misalnya memang teman-teman mau ngambil E36, saran gue sih naikin cucian yang lift paling enggak, jadi bisa ngeliat di situ. Cuci dulu teman-teman dari bawah ya kan. Kalau habis dicuci, kok bau banget cucian belum kering ya? Bocor berarti. Ada karat tuh, ya kan? Biasanya soalnya di situ nggak kelihatan dia karena kan dari dalam ketutupan sama konsol, ketutupan karpet. Iya benar. Ya, jadi juga belum tentu airnya nembus ke dalam. Iya, tapi bau aja. Bau aja. Pasti, karena kan karpetnya basah tuh kalau itu bolong, ya kan? Betul. Kalau sampai dalam berarti ya interior nggak ada tuh ya berarti ya. Kalau emang nyemprot, dah sampai atas. Nah, tapi kalau yang lainnya nih, Teng, kita lihat dari belakang. Ini juga sama ya. Bagasi juga bentuknya sama kayak gini. Karetnya nggak ada. Minimalis emang ya. Atep. Karena kan dari posisinya kan dia yang paling kena direct sunlight. Ya benar. Kalau misalnya samping ini kan dia kenanya kan. Ya benar. Kalau kap mesin kenapa paling parah? Udahlah kena panas matahari, kena panas mesin dari bawah. Oh iya benar, makanya parah banget ya. Ya, makanya ini bukan mesin belakang, jadi belakangnya masih aman. Nggak terlalu separah depan. Tapi ya, body sih nggak ada bekas kenapa-napa. Kayaknya Natnya masih lempeng ya, semua. Ini kayak diffuser udah patah, tapi gua ada patahannya. Coba nanti kita tempel karena ini part number semua sama. Yang paling miris adalah si kaca depan. Kaca depannya retak, guys. Ya.
Tapi kaca depannya pun sudah sempat diganti nih. Ya. Ya kan? Jadi saran dari Mas Dana nih, dibanding beli kaca baru lagi yang nggak asli, mungkin kebanyakan orang akan bertanya-tanya, ini mobil kok kacanya bisa pecah, kenapa? Betul. Apakah tabrakan atau apa? Enggak, teman-teman. Ini mobil gue tahu banget recordnya. Jadi dia udah 2 kali ganti kaca. Sorry, kalau ini gue ganti kaca lagi berarti. Jadi pertama kaca retak gara-gara dia naruh tripod di sini buat foto. Tripodnya kena angin, pecah kacanya, retak. Gantilah kaca baru. Ya. Ganti kaca baru. Temennya naruh pot di sini. Vape. Naruh vape di sini. Dia buka kabel mesinnya. Vape ketekan di sini. Di ujungnya. Iya, tek. Tadinya tripod, sekarang pot. Urusannya dia ngepot terus. Iya, jangan sampai pot bunga pecah, bunga. tengah ya, sini bolong. Ya. Kayak temen lo yang pot bunga di kapasin siapa? Ferdi. Oh iya, Ferdi Aulia kalau itu ya. Cielo bermesin palem karena kebakar. Yang paling dekat bukan air, pot palem, taruh bleng palem-palemnya. Tapi kira-kira nih kesulitannya apa nih kalau ngomongin kesulitan dari mobil ini? Kesulitannya sih enggak. Kayak Genio. Ngomongin sama Genio nih bahannya akan mana? Kalau compare-nya ke Genio, ini agak lebih PR-nya yaitu gua harus buang dulu dempulnya. Oke. Jadi itu akan take time di situ prosesnya, preparingnya belum pengerjaannya. Nah, palingan itu. Terus kalau misalnya ngomong body line-nya masih lempeng, kurang lebih kan mirip sama Genio ya, kondisinya. Bener. Jadi nggak terlalu PR sih untuk di situnya. Iya. Tapi kalau Genio memang nggak ada dempulannya ya. Ya. Iya, gampang. Paling nanti pemilihan warna aja nih nanti lo yang akan kemana nih arahnya. Nah, karena ngomongin pemilihan warna nih teman-teman nih, gue minta bantuan sama teman-teman. Silakan coba komen warna yang cocok buat si E36 baru gue ini. Ngomongin masalah velgnya, setelannya nggak akan jauh-jauh dari sini. Mungkin kayaknya itu belakang terlalu botak, Teng. Gue akan pasangin wing. Ya. Tapi kayaknya wing doang. Kalau untuk velg sementara ini akan seperti ini. Gitu, warnanya kalau bisa biru. Jadi teman-teman komen aja kira-kira cocoknya pakai apa ya gitu. Jadi kalau coba kalian lihat nih mobil dengan setelan kayak gini, cocoknya pakai biru apa ya gitu. Coba langsung komen aja biar nanti gua sama Mas Dana bisa ada pilihan ya. Nanti lo lihat hasilnya komennya orang-orang ya. Karena gue pun udah ngerjain BMW berapa lama. Warna birunya BMW itu banyak banget. Makanya pilihannya pasti variasi banget. Makanya gue minta kalian buat kali-kali aja ada yang warna yang kita kelewat gitu. Ya. Gue sebenarnya sudah punya satu warna, tapi kayaknya menarik nih kalau buat kita ajak teman-teman. Kira-kira apa sih yang paling bagus, terus kenapa gitu loh. Karena kan velgnya warnanya kayak gini, teman-teman udah pasti lihat velgnya kayak gini. Setelannya nggak akan jauh kayak gini, tapi akan jauh lebih mulus aja. Sama gue tambahin wing yang nggak terlalu rame nih. Kayak kemarin gue mau pilih wing yang LTW yang agak tinggi, kayaknya agak terlalu rame. Jadi mungkin gue akan pakai wing yang akan agak pendek sedikit buat minimalis. Antara Veba atau yang M3? Ya, M3 tapi agak lebih lebar aja kan? Yes, benar. Veba sih cakep sih, pendek gitu. Nggak ada third black lamp lagi di situ. Kalau setelannya 320 limited, itu dia jadi body kit, bumper, depan belakang, side skirt, M-Tech. Ini kan lo udah part number, sama wing Veba. Makanya spionnya tetap kotak. Spionnya tetap kotak, benar. Spionnya sebenarnya gue suka banget sama yang M-Tech. Itu jatuhnya di 323 limited. Benar. Tapi kalau ngikutin, iya, tapi kalau ngikutin kayak gini, kayaknya gue maunya spionnya kotak kayak gini aja. Habis itu pakai wing Veba. Kemarin gue ngeliat mobilnya, siapa namanya? Adanya Fahmi, Mas Fahmi, Baswil. Oh. Itu habis ngangkat E36 merah. Itu pakai Veba tuh belakangnya. Iya. Terus gue liat gini, wah cakep juga ya pakai Veba gini ya, manis gitu loh. Jadi gue nggak akan terlalu yang motor sport atau gimana, gue akan jadi manis-manis buat reliable buat harian aja. Gitu teman-teman. Konsepnya OEM plus. OEM plus. Nah. Soalnya kalau gue lihat kan konsepnya mobil lo tuh konsep balap harian semua ya. Iya, orang yang masang kap karbon lagi ngeri bos. Tadinya ini mau dipasangin karbon, gue pikir berserat karbon doang. Ternyata kap mesin biasa juga bisa berserat bos, bukan karbon doang. Gitu.
Jadi kan, tapi gue juga udah ngobrol juga sama beberapa yang mau support gue, seperti radiator gue akan ganti aluminium dari Altec, terus knalpot juga gue akan ganti dari Ironcraft, karena gue pengennya tuh gue mau ngasih tahu kalau ada pilihan barang-barang seperti ini. Dan gue akan ngebuktiin buat teman-teman juga kalau barang yang kita bikin dari Indonesia belum tentu hasilnya jelek gitu. Jadi gue akan buktiin juga hasilnya kayak gimana di sini. Tapi ya gue juga nambahin, kenapa E36 kan tadi lo bilang lagi rame. Karena E36 ya kalau menurut gue nggak ada definisi bener apa salah. Betul. Lo mau pakein apa aksesoris, mau mereknya apa, selama itu pantas aja sih oke aja. Jadi nggak harus yang sesuai banget sama tahun lahirnya sekian, speknya harus begini. Iya. Dan gue nggak purist kayak gitu sih. Iya. Jadi ya biarin aja nih. Jadi nanti kita akan lihat gimana tim dari Autolook membungkus mobil ini jadi cakep lagi, karena kalian lihat ya sebelumnya kayak gimana, agak menyedihkan. Jadi nanti kita akan ganti kacanya pakai kaca copotan berarti ya, yang asli BMW ya. Asli BMW, nanti kita akan ganti kacanya pakai asli BMW biar bisa lebih cakep. Jadi setelah ini kita akan coba mobil ini muter. Buat kalian udah lihat luarnya, kalian harus rasain dalamnya dulu. Gimana rasanya nih? Rasanya mobil jelek banget nih dari luar ya kan. Coba kita lihat dalamnya. Dalamnya apakah bojot juga? Gue juga penasaran sih. Apakah nggak enak dipakainya? Nanti gue akan nyoba sama Mas Brami buat muter, ngerasain mobil ini. Oke, terima kasih banyak, Thank you. Terima kasih, dan ditunggu saat mobil ini dikerjain sama Autolook di Autolook Bypass Cempaka Putih. Jadi yang luarnya kurang bagus, nggak bilang jelek, kurang bagus, dalamnya lumayan. Karena udah dirapin. Dalamnya masih mobil lah ya. Jadi ada beberapa titik yang gue rapin kemarin teman-teman. Biasa ya, penyakit BMW itu kan pilar-pilarnya nih Brem Pada doyot. Gue nanya nih sama teman-teman. Doyot tuh artinya apa? Ini kayak copot gitu loh, jatuh. Doyong. Doyong. Doyot itu pelawak. Doyok. Oh iya benar. Jadi ini pada copot-copot nih penyakit dari si BMW pilar A sama pilar C itu Brem, pasti agak ngegap lah gitu. Sampai biasanya bunyi tuh kreket gitu. Iya benar, itu ya kita harus ganti kayak klip-klip segala macam. Dan ternyata ada beberapa door trim BMW yang memang sudah melengkung Brem, yang menjadikan klipnya tidak ngeklip dengan sempurna, biarpun klipnya udah diganti. Usia berarti kan? Iya, mungkin kena panas kali ya, jadi melengkung. Tuh, ini udah masih enak banget bantingannya karena juga dirapihin. Jadi ada beberapa nih teman-teman dari dalam ya, kayak door si plafon itu di retrim, dibikin ulang. Tapi di retrimnya dengan warna yang sama lagi. Betul, ya. Terus kan karena kan banyak tuh yang dihitemin. Sebenarnya gue pengen Brem, karena M3-nya hitam. Ya. Gue sebenarnya pengen, tapi belanja jadi banyak. Sun visor, oh iya benar. Pegangan, lampu segala macam tuh harus hitam gitu. Nah jadinya karena kita ini budget build, ini gimana caranya? Ini kan mobil elite build. Oh iya benar. Elite build dengan mengusung tema budget build. Gila. Jadi kan banyak banget nih, mungkin teman-teman lihat ya di marketplace juga banyak banget yang jual mobil dengan platform ini, dengan harga yang mungkin masih terjangkau. Dengan kalau anak dulu kemarin ngomongnya starter pack anak Jaksel. Betul. Edan. Sama starter pack drifting. Oh iya kan? Iya bener. Udah naik Brem dari Sevirox sini. Iya betul. Jadi tapi kalau ini kan karena memang niatnya bukan untuk performance, bukan untuk motorsport, jadi nyarinya mobil yang matic. Iya. Gitu. Nah inilah rasa di dalam BMW E36 yang luarnya agak kurang enak dilihat. Gitu. Tapi kalau luarnya nggak usah khawatir, karena memang kita juga mempercayakan ke tempat yang tadi kita bilang dari Autolook. Lagi-lagi Mas Dana dari Autolook dan Sikan ini mau support mobil ini gitu. Jadi kita bekerja sama dengan Lesonal, bekerja sama juga dengan Autolook untuk bangun mobil ini dari bodinya, gitu. Kayak Genio ya? Ya kayak Genio betul. Nah tapi yang bedanya tadi gue udah bilang juga, kita nggak akan ngerjain di Autolook Kebayoran. Tapi kita ada di Autolook Bypass, atau Bypass tuh daerah mana ya Bre? Bypass tuh apa sih namanya? Cempaka Putih ya? Cempaka Putih, betul. Ini oke lah untuk mobil ini. Oke, kaki-kaki juga kemarin udah di refurbish juga. Kita ganti shock breaker pakai Bilstein. Cakep. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa support nih Brem, buat gantiin yang bisa di style. Coilover gitu. Ya gitu.
ada juga Tak lain dan tak bukan kan biasanya. Jadi kita juga udah dapat Si Koko. support dari beberapa teman-teman kita juga. Ada radiator dari Altec untuk pendinginan dari si Bebo ini. Terus ada juga knalpot dari Ironcraft gitu. Jadi nanti kita akan pasang-pasang barang-barang itu, dan gue pastikan barang-barang yang kita pasang itu affordable, Bro. Iya, betul. Jadi buat teman-teman yang lagi mau main langsung bisa ngukur nih, kira-kira habis berapa ya? Iya. Gitu loh, Brem. Itu sih tujuannya itu gitu. Jadi yang selalu gue kemarin-kemarin ngomong itu, jangan takut lah buat main mobil. Iya. Maksud gue, kalau emang kalian passionate dengan itu, tapi mobil harus bisa reliable, Karena- bisa diandalkan. Karena kalau kita main motor pun juga mahal sebetulnya. Betul, tidak ada yang murah sih. Iya. Namanya juga hobi ya, Brem ya. Juga hobi lah, nggak ada yang murah lah. Tinggal lagi kita milih aja barang yang mana yang lebih tepat buat kita terus gitu kan. tujuannya untuk apa, Betul. segala macamnya Ya. cukup lah dengan Lebih menyesuaikan budget kita aja. Betul. Jangan memaksakan. betul. Sebenarnya lebih ke optimal, Iya, nggak betul. maksimal, nggak semuanya harus maksimal, teman-teman. Jadi yang penting optimal. Optimalnya buat apa? Optimal di mata kalian. Ya. Jadi ya kalian maunya kayak gimana? Ya dari awal ya itu aja yang kalian wujudin gitu, yang Iya. kalian bikin. Jangan sampai nanya ke orang, kurang ini deh, kurang ini, kurang ini. Ya kurang melulu Kurang terus. jadinya. Gitu. Setuju? Jadi ini juga gue membuktikan kalau di sini tidak ada yang terlalu banyak dirubah. Nanti gue akan ngomong harga-harganya berapa di akhir Kita reveal ya. episode. Kita reveal harga-harganya berapa aja nih untuk Cakep. jasanya, segala macam barang-barangnya. Gitu. Jadi tungguin tuh sampai part berapa tuh. Betul. Jadi karet-karet pun kita akan ganti. Kaca kan tadi kalian lihat ya, ada retakan ya. Kaca juga kita akan ganti. Terus karet-karet nih, karet yang pintu nih udah gue ganti. Tadinya bunyi banget, Brem. Angin kayak angin topan masuk. Sung. Iya, sekarang udah kedap, udah diganti karet balonnya. Iya. Karena kenapa nggak gue tunggu sampai YouTube ini tayang? Karena keganggu banget, gitu loh, keganggu banget gue. Jadi ini ganti semua karet balon. Nanti ada karet kaca belakang, karet kaca depan juga akan kita ganti. Kita Iya. akan pasangnya sekalian, kita pasang kaca depan di Autolook. Iya. Gitu. Makanya jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, Brem, Yes. terus penasaran dengan update-annya, terus jadi gimana ya? Pokoknya gue boleh kasih spill di awal kalau mobil ini tidak akan neko-neko. Iya. Gitu aja sih, tidak akan neko-neko. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi apa ya, Brem ya? Acuan betul buat jadi pandangan buat teman-teman juga kalau bangun di 36 kira-kira gue harus punya budget berapa. Iya. Nah, basicnya kalian tinggal menyesuaikan aja dengan budget kalian dan Iya. mobil yang kalian mau ambil gitu loh, Brem. Tadi juga kita udah ngobrol nih, Brem, sama Iya. Mas Dana. Apa yang diperhatikan kalau kita mau ngecek E36 Oh, iya. gitu. Jadi itu juga kalian perhatiin karena Mas Dana juga udah mulai lumayan hatam untuk main BMW, Brem. Dia mau hatang banget tuh BMW. Iya, terus jadinya gue memang kenapa ke Dana lagi ya karena dia udah lumayan hatam dengan BMW. Jadi Iya. gue nggak perlu terlalu ribet, dan gue yang dimana gue yang masih awam main BMW, jadi udah gue serahkan aja sama ahlinya. Tapi kan lu pernah bangun BMW E36 juga Iya, lagi. betul. Tapi kan itu udah kalau gue ngikutin itu akhirnya boncos ya, boncos gitu. Jadi Bukan budget build jadinya ya? enggak, lewat itu, lewat. Itu non budget build. Iya. Unlimited budget build. Iya, Nah, itu unlimited. boleh, unlimited benar. Tapi nggak apa-apa. Kita mau maksimalkan penampilan mobil ini dengan budget sedikit mungkin. Iya. Yang mudah-mudahan jadi teman-teman. Apakah bisa? Kita tunggu aja. Kita tunggu. Apakah nggak gatel? Apa nggak gatel? Tunggu aja. Tunggu aja. Itu lebih tepat di garis bawahi. Nah, buat teman-teman semua nih juga yang lagi cari official merchandise dari Elite Brand, Brem nih, Yes. ada baju yang keren banget yang gue pakai. Ini adalah hasil kolaborasi dari 3 brand ternama, yaitu di Elite Indonesia, Yes. Jakarta Rules, dan yang pasti Garasi Drift. Drift. Jadi buat teman-teman semua yang lagi cari official merchandise yang limited edition ini bisa langsung cek ke Tokopedia-nya Garasi Drift ya, Brem? Garasi Drift betul. Di sini. Tapi buat teman-teman juga yang cari official merchandise dari Elite Indonesia yaitu Ya. dari brand, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Elite Elite Indonesia. Betul. Gitu, teman-teman. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Elite Build E36. Terima E36. kasih. Sampai ketemu. Dah. Dah. Little did I dream